Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan satu kultum ya, melalui sebuah tempat di sebuah daerah di Melbourne, Australia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah SWT berfirman, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a, dan menjadikan bagi kalian itu pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang kaum muslimin dan pemirsa di mana pun Anda berada. Melalui ayat ini Allah SWT ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita dalam kondisi la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. Sama, semua orang dilahirkan oleh ibunya dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada seluruh manusia atau mayoritas manusia, memberinya 3 hal. Pertama adalah as-sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, dan kemudian hati. 3 inilah yang kemudian yang menjadi modal kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang saleh. Karena itu, ketika bicara tentang kesalehan melalui ayat ini, kita bisa mengambil beberapa penjelasan. Yang pertama, bahwa kesalehan itu adalah milkun lil jannah, milik semua orang. Semua orang berpotensi menjadi orang yang saleh, apapun profesinya. Karena itu, ketika bicara tentang kesalehan, kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat bangsa, kita tidak melihat ras, suku dan sukunya. Semua orang berhak mendapatkan kesalehan dan menjadi orang-orang yang saleh. Dan diberikan modal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kita semua berhak menjadi orang yang saleh dengan keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang sama kepada kita. Kemudian yang kedua, ayat ini juga bicara masalah umum, bahwa orang yang saleh itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka adalah orang-orang biasa. Karena kalau kita lihat sejarah, kita akan menemukan orang khalifah misalnya Abu Bakar Siddiq, bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang biasa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Abu Bakar Siddiq berdagang. Umar bin Khattab juga bikin nafkah. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Imam Abu Hanifah misalnya, beliau sebagai seorang pengusaha. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang menggeluti berbagai profesi. Jadi kesalehan seseorang itu bukan berarti dia harus nongkrong di masjid, berdiam di masjid, kalau dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Kesalehan itu bisa menempel pada seorang presiden, kesalehan itu bisa menempel pada seorang menteri, dan berbagai profesi yang lain. Kemudian yang berikutnya, kesalehan atau orang yang soleh itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang soleh adalah orang yang melakukan kesalahan mungkin, tapi sudah tidak mengulangi, lalu bertaubat kepada Allah. Kita baca sejarah, kita menemukan orang-orang soleh juga melakukan kesalahan. Misal, bahkan baginda Rasul Muhammad SAW sendiri melakukan kesalahan, walaupun kesalahan yang sangat kecil. Misalnya, ketika beliau sudah berbicara dengan para petinggi Quraisy waktu itu, para besar Quraisy, tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum yang ingin menanyakan sesuatu kepada beliau. Manusiawi Rasul lebih cenderung kepada para pembesar Quraisy ini, dan sedikit mengabaikan kehadiran Abdullah bin Maktum yang buta ini. Nah, karena hal ini maka Allah SWT menegurnya dengan turunnya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah. Sungguh Muhammad SAW telah bersama dicela oleh Allah, disebut oleh Allah, nanti melakukan kesalahan yang tidak fatal.
lagi kecil, ya. Tapi tidak pernah misalnya bikin keras, berjudi, berzina, tidak. Dijauhkan pada Allah. Para sahabat yang Nabi yang lain juga begitu. Mereka juga sangat melakukan salah. Ya. Mereka pernah bertengkar. Kita ingat kisah dari Umar bin Khattab dalam satu ekspedisi perang. Sementara waktu itu yang berikan perang adalah, perangnya adalah Amr bin As. Dikisahkan Amr bin As memutuskan agar tidak menyalakan obor. Tapi Umar bin Khattab ngotot ingin supaya dinyalakan obor supaya mereka bisa melakukan perjalanan. Dan terjadi pertukaran kecil antara dua tokoh ini, Umar bin Khattab dan Amr bin As. Lalu ditunggangilah oleh Abu Bakar Siddiq yang mengatakan bahwa Amr bin As adalah panglima yang harus kita tahan. Walaupun dalam sejarah keislaman Amr bin As itu belakangan dibanding dengan Umar bin As. Dalam konteks ini bisa jadi Umar salah dalam ijtihad. Dalam konteks lain Umar pernah ditegur. Ijtihad Umar ditegur oleh seorang wanita karena Umar dianggap membatas tentang jemaah. Padahal tidak ada sesuatu dalam. Kemudian sebagai yang terakhir, orang-orang yang soleh itu ternyata di mana-mana Anda berada lah, bukan orang tidak mesti terkenal. Jadi menjadi orang yang soleh itu tidak mesti terkenal. Betapa banyak dalam Al-Quran orang-orang yang soleh yang tidak disebutkan namanya. Misalnya seorang soleh yang menolong Musa alaihissalam di kejaran Fir'aun dan memberikan arahan kepada Musa untuk melarikan diri dari Mesir, dia adalah orang yang soleh, tapi tidak ada namanya dalam Al-Quran. Di masa kita Rasul menemukan seorang wanita yang sering membersihkan masjid itu kan satu masjid. Ketika wanita ini meninggal dunia, ketika Rasulullah dan masjidnya dan tidak melihat wanita itu lagi, kemudian Rasul menanyakan mana ibu ini? Dia tetap membersihkan masjid. Kata para sahabat, dia meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan kenapa tidak begitu? Lalu ketika Rasulullah melaksanakan salat Gaib untuk jenazah wanita. Nah ini memberikan penjelasan betapa seorang wanita yang tugasnya tukang satu masjid tidak terkenal. Tapi penghargaan Rasul itu diberikan sampai beliau melaksanakan salat khusus, salat jenazah Gaib. Dari sini kemudian muncullah dalam hadis ini ada salat jenazah secara baik. Kemudian di tempat Anda berada, semoga Allah Taala menjadikan kita orang yang soleh, karena kesalehan itu milik semua orang. Siapa pun berpotensi menjadi orang yang soleh, dan kesolehan itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, dan kesolehan itu juga bukan berarti harus terkenal. Banyak orang-orang soleh yang tidak dicatat secara dan tidak dikenal dalam sejarah. Semoga bermanfaat. Hada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.